Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ulasan alur cerita buku harian seorang istri. Yang di episode kali ini tentunya kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang bikin seru dan penasaran. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan selalu doakan agar pemain dan kru sinetron buku harian seorang istri selalu diberikan kesehatan dan alur cerita buku harian seorang istri semakin menarik saja untuk kita saksikan dan bisa bersaing di rating teratas. Amin. Dan tak bosan juga, situ akan selalu ingatkan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya tentunya agar kalian tak ketinggalan di updatean terbaru dari channel ini. Yang masih penasaran, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Di mana Roni terlihat sedang mengajari istrinya untuk menyetir mobil, namun tiba-tiba istrinya salah menggunakannya, yang seharusnya maju malah mundur hingga akhirnya menabrak. Roni pun keluar untuk melihat keadaan mobilnya. Tuh guys, bukannya menolong orang yang ditabrak, malah khawatir mobilnya rusak. Itulah kelakuan Roni. Ternyata di belakang suami istri yang tertabrak itu mengenali Roni, dan Roni pun ternyata mengenali kedua orang itu, yang ternyata mereka adalah Bude dan Pakdenya Roni. Menunggu suaminya lama, Livia pun keluar untuk mengecek, dan ternyata ada sepasang suami istri tadi yang ditabraknya. Dan Livia pun meminta maaf. Marwan yang ternyata pakdenya Roni berniat ingin mengerjai Roni. Terlihat Roni sangat panik melihat istrinya keluar, dan Roni menarik Marwan. Roni pun mencoba untuk meminta jangan membuka rahasianya. Namun Marwan dan istrinya itu mengancam Roni kalau mereka akan membeberkan semua rahasia Roni yang sebenarnya kepada istrinya kalau Roni nggak ngasih uang ke mereka. Livia yang menunggu lama, dia pun panik dan ketakutan kalau kedua orang itu akan melaporkannya ke polisi, dan ditambah lagi kalau Livia tidak mempunyai SIM. Dengan rasa takut dan panik, Livia pun akhirnya menyusul Roni. Namun setibanya di sana, Livia tiba-tiba mendengar kalau Roni adalah ponakan kedua orang tadi. Dan Livia pun terkejut, namun Roni menyangkalnya dan tidak mengakui kedua orang itu kalau mereka Bude dan Pakdenya. Dan Roni pun menyuruh Livia mengambil uang untuk pengobatan kedua orang itu. Marwan yang mata duitan akhirnya kegirangan mendengar Roni menyuruh Livia untuk mengambil uang, dan berkata kalau masalah uang semua masalah akan beres, dan dia pun gak akan melaporkan ke polisi. Livia pun mengasihkan uangnya ke Marwan, namun Roni yang licik dan mata duitan menyuruh istrinya untuk segera kembali ke mobil, dan dia pun berpura-pura untuk meminta maaf kepada kedua Bude dan Pakdenya. Dan Roni pun mengambil lagi uang yang telah dikasihkan Livia ke Marwan. Dan yang lebih parahnya lagi guys, Roni hanya mengasih Marwan 100 dan Budenya 100. Roni pun bergegas pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Dewa, Nana, dan Lula baru sampai di rumah. Bu Parah pun menghampiri mereka dan berkata kalau ada kabar baik untuk Lula dan Nana. Terlihat Bu Ratu pun menghampiri mereka, dan Bu Parah pun berkata kalau Bu Parah sudah menyiapkan tanah yang baru untuk makam dari ayah Lula dan Nana. Namun Dewa Buana menolaknya dan menjelaskan pada Bu Parah kalau masalah makam sudah selesai. Lula pun menambahkan kalau Kevin sudah mencabut semua tuntutannya. Mendengar hal itu, Neratu pun meyakinkan ke Dewa Buana kalau Kevin itu adalah anak baik, dan kalian jangan bertengkar karena Dewa dan Kevin adalah saudara. Namun Dewa pun malah emosi dan berkata kalau dia nggak bakalan damai sampai kapanpun dengan Kevin. Sepertinya Dewa Buana tak menceritakan yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Nah guys, sepertinya yang sudah situ
dikabarkan kalau satu persatu masalah keluarga Buana akan bermunculan lagi. Dan sepertinya Bu Farah pun masih tidak mempercayai kalau Kevin adalah anak kandung Rama Buana. Dan sepertinya Bu Farah akan melakukan sesuatu. Di sisi lain, Kevin Arganta sedang mencari informasi tentang keadaan Nana melalui Lula. Namun Lula mencurigai kalau Kevin juga menyukai Nana, dan Lula pun menanyakan ke Kevin kalau Kevin suka pada Nana. Terlihat Kevin pun kebingungan dan dia pun bertanya-tanya apakah benar kalau dirinya menyukai Nana. Namun Kevin pun berpikir kalau Nana hanyalah alat untuk menghancurkan dewa. Kayaknya Kevin memang menyukai Nana ya guys. Lula tak menyadari hal itu kalau kebaikan Kevin ada maksud yang terselubung ya guys. Di sisi lain terlihat Alia sedang mencari hadiah buat kado ulang tahun Salsa. Alia berharap dengan kado ulang tahunnya akan membuat Salsa senang dan membuat Salsa mempercayai kalau dia sayang dan memperhatikannya. Alia menyadari kalau dirinya kurang memperhatikan anaknya sendiri. Secara ya guys, Alia kan mengejar harta dan cinta di dalam dendam pribadinya kepada Bu Farah atas kematian suaminya. Di saat Alia menemukan apa yang dia cari, Adi alias Pasa pun datang untuk mencarikan mainan buat kado ulang tahunnya Salsa. Alia yang melihat boneka yang sangat cantik, ia pun bermaksud untuk mengambilnya dari rak. Namun rak itu tiba-tiba roboh. Pada saat itu pula Adi alias Pasa melihat Alia yang akan tertimpa rak, langsung bergegas menolongnya dengan menahan rak tersebut. Untung Alia terselamatkan. Dan guys, di sisi jahatnya Alia, ada tuh sisi perhatiannya juga pada Adi alias Pasa. Adi yang semula baik-baik saja tiba-tiba merasakan sakit di bagian pundak. Nah guys, wah ini modus apa beneran ya? Apa cuma pingin dapat perhatian dari Alia ya guys? Tapi sepertinya beneran loh guys. Alia pun membawa Pasa untuk dikompres. Adi alias Pasa nampak memandangi Alia. Pasa pun memikirkan Alia yang jahat. Apa sebenarnya yang membuat Alia jadi jahat? Padahal sebenarnya Alia orang baik. Itu yang ada di pikiran Pasa. Pasa pun berharap agar Alia bisa seperti yang dulu, jadi orang baik dan bersama dia lagi. Namun dia pun tak menyadari kalau Alia pun mengharapkan hal yang sama. Nah guys, bagaimana menurut kalian kalau Pasa dan Alia bersatu? Apakah masalah keluarga Buana akan sedikit berkurang? Silahkan komen di bawah ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.